Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep etika, moral, nilai dalam bermasyarakat yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nurul Firdaus, juga Septarina Dwi Rosalina, dan juga Lisa Safriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika. Apa sih etika itu? Secara etimologi, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata etos dan etikos. Etos berarti sifat, watak, kebiasaan, ataupun tempat yang biasa. Sedangkan etikos bermakna susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Juga istilah moral yang akan dijelaskan oleh teman saya habis ini. Kemudian sedangkan etika itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab atau dikenal dengan istilah akhlak yang artinya itu budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tata susila. Etika deskriptif merupakan usaha tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh di masyarakat. Etika itu sebenarnya ada banyak, tapi kami mencantumkan ada beberapa etika yang kami cantumkan, yaitu yang pertama, etika normatif. Etika normatif itu tidak sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik, mana yang buruk. Yang demikian ini kadang-kadang disebut sebagai ajaran kesusilaan. Etika ini berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan itu etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam masyarakat. Yang kedua, itu etika deontologi. Itu suatu tindakan dinilai baik berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban yang kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga kita itu tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya itu etika teleologi. Itu merupakan etika itu yang menilai baik buruknya sesuatu tindakan itu berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, jikalau kegiatan itu bersifat tidak baik dan mendatangkan tidak baik, itu maka dianggap jelek. Kemudian yang selanjutnya itu etika keutamaan. Itu etika yang sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas, karena pesan moral hanya disampaikan melalui cerita dan teladan. Kemudian contoh dari penerapan etika dalam kehidupan bermasyarakat itu contohnya, biasakan mengucapkan salam jika bertemu dengan orang lain. Contohnya ketika kita bertemu teman, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari itu menggunakan bahasa yang sopan, baik itu kepada teman, keluarga, ataupun bahkan dosen. Kemudian biasakan berempati kepada orang lain yang sedang terkena musibah. Jadi kita itu dermawan untuk membantu seseorang yang terkena masalah. Kemudian menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Jangan sampai kita itu mengadu domba antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moral bermasyarakat.
Dalam Webster New College Dictionary disebutkan bahwa moral berakar dari bahasa Latin mor atau mores yang berarti relating to principles of right and wrong in behavior. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai moralitas, yaitu tata tertib atau tingkah laku yang dianggap baik dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Yang artinya moralitas adalah dorongan atau semangat batin untuk melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, pengertian moral menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Chaplin 2006 mengatakan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Yang kedua yaitu Harlock edisi ke-6 1990 mengatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral dan peraturan tingkah laku yang menjadi kebiasaan di suatu kelompok. Selanjutnya adalah moral dalam bermasyarakat. Yang pertama, kita ambil dari contoh kecil yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perilaku yang bermoral. Meskipun tidak menyangkut dengan manusia lainnya, akan tetapi membuang sampah sembarangan akan menciderai alam. Akibatnya akan menjadi bencana yang merugikan orang lain. Yang kedua yaitu mencegah korupsi. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan. Untuk itu, mencegah korupsi adalah perilaku yang terpuji dan bermoral. Yang ketiga yaitu berperilaku jujur. Berperilaku jujur merupakan perilaku dalam upaya menjadikan seseorang agar selalu bisa dipercaya baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pekerjaan dalam keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Yang keempat yaitu toleransi. Indonesia terdiri dari ragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Sehingga untuk bisa saling hidup rukun, harus menanamkan rasa toleransi yang dalam. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan etnis melalui tindakan atau perkataan yang baik. Yang kelima yaitu kerja keras. Moral dapat dibuktikan dengan tindakan kerja keras, yang artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi ragam hambatan dalam pekerjaan, baik individu maupun kelompok, institusi, atau organisasi. Yang keenam yaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, berbuat, dan bersikap baik dengan menunjukkan kesetiaan, serta kepedulian terhadap lingkungan fisik, bahasa, ekonomi, dan politik yang ada di Indonesia. Yang ketujuh yaitu menjauhi pergaulan bebas. Tujuan menjauhi pergaulan bebas agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang terlarang baik dalam agama maupun dalam pergaulan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Septa. Oke, selanjutnya yaitu nilai dalam bermasyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian nilai. Nilai yaitu suatu keberhargaan atau kebaikan. Namun, nilai mempunyai beberapa makna sehingga kita tidak bisa menyimpulkannya secara komprehensif. Tetapi, ada beberapa para ahli yang memberikan definisi tentang pengertian nilai. Yang pertama yaitu menurut Cheng 1955. Menurut beliau, nilai merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia. Nah, yang kedua, menurut Rakena. Menurut dia, nilai dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda yang abstrak, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Yang ketiga yaitu menurut Lasio. Nilai bagi manusia merupakan landasan dalam segala tingkah laku atau perbuatannya. Nah, yang keempat menurut Arthur. Nilai adalah kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai. Yang terakhir menurut John. Menurut John, nilai adalah value is object of social interest. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Louis Okatsov. Beliau membedakan nilai menjadi dua macam, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental.
Adapun nilai intrinsik adalah nilai yang sejak semula sudah bernilai, sedangkan nilai instrumental adalah nilai dari segala sesuatu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Contohnya, pisau akan bernilai apabila dapat memotong dan mengiris sesuatu dengan baik. Yang kedua, menurut Max Scheler. Max Scheler membagi nilai menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan contohnya seperti rasa enak, rasa nikmat, atau rasa senang. Yang kedua, nilai kehidupan. Nilai kehidupan contohnya kesehatan dan kesegaran jasmani. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu seperti nilai kesucian. Nah, yang ketiga, menurut Walter. Walter menggolongkan nilai lebih rinci, yaitu nilai ekonomis, nilai jasmaniah, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetika, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Yang terakhir, menurut Profesor Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3, yakni yang pertama nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Yang terakhir, nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang membangun peradaban. Peradaban adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang didirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai pranata sosial atau aturan sosial. Sehingga dalam kehidupan masyarakat itu akan tercipta ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan demikian, adab dan peradaban di masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, wujud peradaban yang beradab adalah mempunyai nilai-nilai seperti yang pertama, nilai-nilai dalam masyarakat dan hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma. Norma yaitu aturan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu benar atau salah. Yang ketiga, etika. Etika yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang terakhir, estetika. Estetika yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup kesatuan, keselarasan, dan kebaikan. Demikian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai konsep etika, moral, dan nilai dalam bermasyarakat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.